Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pegunungan megah Papua? Bukan cuma keindahan alamnya yang luar biasa, tapi juga kekayaan yang membuat seluruh dunia menoleh. Ya, kita bicara tentang Gunung Emas, sebuah nama yang bukan sekadar legenda, tapi kenyataan yang luar biasa. Mari kita telusuri bersama fakta-fakta tersembunyi yang akan membuat kamu takjub. Kisah ini dimulai pada tahun 1936, ketika seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi ke pegunungan tertinggi di Hindia Belanda yang sekarang kita kenal sebagai Puncak Jaya. Di tengah medan yang sulit dan cuaca ekstrem, ia tidak hanya menemukan gletser tropis yang langka, tapi juga sesuatu yang lebih berharga. Sebuah formasi batuan hitam kehijauan yang aneh, yang ia sebut Erzberg, atau Gunung Biji. Laporannya saat itu sempat terlupakan karena Perang Dunia Kedua. Namun, catatan inilah yang menjadi peta harta karun puluhan tahun kemudian. Pada tahun 1960, laporan Dozy ditemukan kembali, dan sebuah ekspedisi besar pun dikirim. Apa yang mereka temukan sungguh di luar dugaan. Erzberg ternyata adalah gunung biji tembaga dengan kandungan emas dan perak yang sangat tinggi. Inilah awal mula dari salah satu tambang terbesar di dunia. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Pada tahun 1988, sekitar 2 km dari Erzberg, ditemukanlah cadangan yang jauh lebih masif, yang kemudian dinamai Grasberg. Inilah yang kita kenal sebagai gunung emas yang sesungguhnya. Grasberg bukan sekadar tambang emas biasa. Ini adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Bayangkan, lubang tambang terbukanya saja memiliki diameter lebih dari 4 km. Saking besarnya, lubang ini bisa terlihat jelas dari luar angkasa. Setiap hari, ratusan ribu ton batuan digali dari perut bumi, diproses untuk diambil logam berharganya. Jumlah emas yang sudah dihasilkan dari sini sungguh fantastis, cukup untuk mengubah peta ekonomi global. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak emas di satu tempat? Jawabannya terletak pada proses geologi yang terjadi jutaan tahun lalu. Daerah ini merupakan titik pertemuan lempeng tektonik Australia dan Pasifik. Aktivitas vulkanik yang intens mendorong magma yang kaya akan mineral, termasuk tembaga, emas, dan perak, naik ke permukaan. Selama jutaan tahun, proses ini membentuk konsentrasi logam berharga yang luar biasa, menciptakan apa yang disebut para geolog sebagai deposit porfiri raksasa. Grasberg adalah contoh paling spektakuler dari fenomena alam ini. Sekarang, mari kita bicara tentang skala operasinya. Untuk mengoperasikan tambang sebesar ini, dibutuhkan sebuah kota mandiri di tengah hutan belantara. Kota Tembagapura dibangun di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, lengkap dengan perumahan, sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan untuk puluhan ribu pekerja dan keluarga mereka. Bahkan ada tram gantung untuk mengangkut orang dan barang di medan yang curam. Ini adalah salah satu proyek rekayasa paling ambisius yang pernah ada di Indonesia. Transportasi material dari tambang juga merupakan keajaiban tersendiri. Biji yang sudah dihaluskan diubah menjadi konsentrat, lalu dialirkan melalui pipa raksasa sepanjang lebih dari 100 km, menuruni gunung hingga ke pelabuhan di dataran rendah. Dari sana, konsentrat ini dikapalkan ke smelter di seluruh dunia untuk dimurnikan lebih lanjut. Proses ini harus berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Namun, di balik kemegahan dan teknologi canggih, ada sisi lain yang tak bisa kita abaikan. Keberadaan tambang raksasa ini membawa dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Isu pengelolaan limbah tambang atau tailing menjadi perdebatan panjang. Di sisi lain, tambang ini juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan dan membuka puluhan ribu lapangan kerja, memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Papua dan Indonesia. Ini adalah dilema kompleks yang terus mencari keseimbangan. Seiring berjalannya waktu, metode penambangan di Grasberg pun berevolusi. Tambang terbuka yang ikonik itu kini mulai beralih ke penambangan bawah tanah. Ini adalah tantangan baru yang tidak kalah besar. Para insinyur harus membangun jaringan terowongan raksasa di bawah gunung, menggunakan teknologi robotik dan otomatisasi canggih untuk menambang di kedalaman yang ekstrem. Bisa dibilang, ini adalah kota bawah tanah yang sibuk,
sebuah dunia tersembunyi di bawah dunia yang sudah tersembunyi. Kisah Gunung Emas Papua juga erat kaitannya dengan suku-suku asli yang telah mendiami tanah ini selama ribuan tahun, seperti suku Amungme dan Kamoro. Bagi mereka, gunung-gunung ini bukan sekadar batuan dan mineral, melainkan tempat sakral yang menjadi bagian dari identitas dan spiritualitas mereka. Kehadiran tambang modern di tanah leluhur mereka menciptakan dinamika sosial dan budaya yang sangat kompleks. Sebuah pertemuan antara dunia tradisi dan industri global. Jadi, ketika kita mendengar tentang Gunung Emas Papua, ingatlah bahwa ceritanya jauh lebih dalam dari sekadar kilau logam mulia. Ini adalah kisah tentang penemuan yang berani, keajaiban geologi yang langka, prestasi rekayasa yang luar biasa, serta tantangan lingkungan dan sosial yang rumit. Ini adalah cerminan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam untuk mengambil kekayaannya, dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Dari laporan seorang geolog yang hampir terlupakan hingga menjadi pusat perhatian dunia, perjalanan Gunung Emas adalah epik modern yang terus berlanjut. Apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana teknologi akan terus mengubah cara kita menambang? Dan bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan terbaik antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus membentuk babak selanjutnya dari legenda Gunung Emas di Papua. Terima kasih sudah menyimak perjalanan menakjubkan ini. Semoga wawasan ini membuka mata kita tentang kompleksitas dan kemegahan yang ada di tanah air kita sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.